Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita untuk memuji menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kita juga bersyukur buat kesempatan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita sampai pada hari ini. Mari kita nyanyikan pujian penyembahan bagi kemuliaan nama Tuhan dengan segenap hati jiwa roh kita. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Dari surga datang kudus umatnya, dipuji, namanya Yesus. Hormat ya, muliakan ya, Yesus Raja. Sembah Raja Dia telah mati dibangkitkan jadi Raja. Sembah Raja
sampai saat ini. Seminggu telah berlalu. Haleluya. Kita syukuri Tuhan beserta dengan kita. Saat kita lemah, Tuhan kuatkan. Saat kita sakit, Tuhan sembuhkan. Saat kita mengalami masalah, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri jalan keluar, Tuhan beri kemenangan. Oh haleluya. Haleluya. Mari kita syukuri. Kita syukuri kebaikan Tuhan. Bahkan penyertaan Tuhan di mana saja, kapan saja, dalam hal apa saja, Dia sudah menyertai kita. Tanpa kita melihat, Dia membentengi kita. Dia mengelilingi rumah kita, pribadi kita, saat kemana saja, di mana saja. Haleluya. Mari, firman-Nya berkata, malaikat Allah beserta kita. Malaikat Allah mengelilingi kita, menjaga kita, melindungi kita, memberkati kita, meluputkan kita. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu begitu besar, pertolongan-Mu begitu luar biasa. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami semua pada pagi hari ini sungguh-sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan-Nya, atas segala kemuliaan-Nya yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datang
segala puji, hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sebab kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan. Kami kosong dan sia-sia. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, kalau Kau memberi kami kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk memuji, memenjarakan, memuliakan nama Tuhan, ini satu berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami siap untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Sucikan kami, Kau kuduskan kami semua oleh kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga kami boleh merasakan hadirat Allah, kuasa Allah turun menjamah kami, melawat kami, memberkati kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah yang tidak bisa hadir. Kau jamah satu persatu di dalam nama Yesus. Yang ada persoalan, masalah, kebutuhan, Tuhan bukakan jalan, Kau memberkatinya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sucikan, kuduskan kami semua, baik hamba pelayan-Mu, baik sidang jemaat-Mu Tuhan, sehingga pujian penyembahan kami boleh menaik ke hadirat Allah, menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan berkenan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk saudaraku. Selamat pagi, selamat beribadah kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan selamat datang bagi orang tua Bapak Samuel. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita pujikan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar.
kita bersyukur punya Allah yang dahsyat. Amin, saudara. Allah kita luar biasa. Tidak ada yang tidak bisa untuk Allah melakukan untuk kehidupan kita. Seperti kita bersyukur, kita berterima kasih, kita memiliki Allah yang luar biasa. Haleluya. Kita sebagai umat pilihan Allah, ya, mari kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau, sebab hidup kita adalah milik Tuhan sepenuhnya. Mari kita semua umat pilihan Allah. Haleluya. bulan ini sekarang tanggal 2 dan tanggal 30 Juli. Bulan depan kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Mari ya, kita semua siap dipakai Tuhan. Dikatakan ayat pujian ini, sekarang waktunya
untuk berdiri bagi bangsa ini. Saudara saya ditempatkan di mana? Mari kita mau menjadi saksinya Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan untuk memenangkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus. Sebab ayat ini mengatakan, pujian ini mengatakan, semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus dialah Tuhan. Amin. Kalau kita sudah melihat di YouTube, ya, banyak orang datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Para pemimpin-pemimpin agama juga mau percaya kepada Yesus. Inilah saatnya, haleluya, kita menjadi saksi, menjadi berkat buat mereka semua, sehingga bangsa kita Indonesia ini boleh diselamatkan. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita pujikan pujian terakhir. Dialah yang maha tinggi. Haleluya. Kita bangga memiliki Yesus yang hidup, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Dialah yang maha tinggi. Amin. Haleluya. Dialah yang maha suci. Haleluya. Dialah
Engkau datang kembali. Haleluya. Sungguh Tuhan, hati kami penuh ucapan syukur pada pagi hari ini. Engkau merawat kami. Kami sungguh sangat bangga memiliki Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja, yang mampu menolong kami dalam segala perkara, baik jasmani maupun rohani. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang sulit bagi Engkau, tidak ada yang sukar bagi Engkau untuk menolong setiap kami yang menjadi umat pilihan Allah, yang menjadi miliknya Tuhan, yang mau taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ialah pujian kami untuk menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan berkenan memberkati kami sebentar lewat firman Allah yang ditaburkan. Kau urapi hamba-Mu yang sudah Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau nyatakan isi hati-Mu, urapan wibawa kuasa-Mu. Engkau bukakan rahasia yang baru, sehingga kami mendapatkan kekuatan, penghiburan, pertolongan daripada firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati juga anak sekolah minggu dan anak didiknya. Tuhan pakai guru-guru sekolah minggu dengan urapan wibawa kuasa Allah. Engkau jamah anak yang masih kecil ini Tuhan, biarlah mereka membuka hati mereka, roh mereka Engkau jamah, sehingga mulai dari kecil mereka boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat untuk menolong mereka semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus mengasihi setiap saudara dan saya, dan oleh anugerah Tuhan pagi ini kita bisa sama-sama beribadah. Beribadah itu anugerah, saudara ya. Kita bisa beribadah bersama-sama, itu berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa hari ini kami harus berpamitan, saudara ya. Karena kami sekeluarga besok Kamis harus kembali lagi ke tempat pos kami untuk melayani di sana, saudara. Dan kami sangat mengucap syukur bisa berada di tengah-tengah saudara selama 4 minggu ini, saudara ya. Bersama-sama bertemu dengan keluarga rohani di tempat ini, melihat wajah saudara semua, kami sangat bersyukur. Dan kita semua mau terus sama-sama setia melayani Tuhan, setia mengiring Tuhan. Haleluya. Saudara bisa katakan sama kanan kiri, kita setia ya. Kita setia terus ya, beribadah, kita setia melayani Tuhan, karena Tuhan Yesus akan datang segera. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama lagi buka Alkitab kita dalam kitab Lukas pasal yang ke-10, saudara ya. Lukas pasal yang ke-10. Saya percaya kita semua sama-sama merindukan kedatangannya Tuhan, karena kita semua cinta Tuhan Yesus. Dan saudara, sebagai umat Tuhan yang merindukan kedatangannya Tuhan, sepanjang bulan ini kita sudah sama-sama belajar dari Lukas pasal yang ke-10 tentang amanah, saudara ya. Tentang amanah. Amanah itu seperti amanat, tetapi dengan satu sikap, saudara ya. Karena amanat itu perintah, amanat itu kata benda, saudara ya. Amanat agung, diberikan perintah agung. Tetapi apakah kita mau menjadi pribadi-pribadi yang menerima amanat itu dengan sukacita, atau kita hanya sekedar melakukannya? Sebab itu saudara, kita sama-sama merenungkan bagaimana Tuhan itu mengutus murid-muridnya, saudara ya. Dan kita sama-sama mau menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus datang segera. Waktunya makin hari makin dekat, saudara. Mari kita sama-sama siap sedia. Mari kita sama-sama buka dalam Lukas pasal yang ke-10. Kita sampai di bagian yang keempat, saudara ya. Dan di bagian yang keempat ini saya berikan satu judul kecil, yaitu menghadirkan Shekinah Glory, menghadirkan kemuliaan Allah. Saudara dan saya diutus untuk kita sama-sama menghadirkan kemuliaan Allah dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama lihat mulai ayat yang 1 lagi, saudara. Kita baca secara singkat dan kita akan fokus di ayat yang ke-9, saudara ya. Tapi kita mulai lagi dari ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Lukas 10 ayat yang pertama. Kemudian daripada itu,
Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Kita sudah melihat Tuhan itu mengutus murid-muridnya karena cinta. Bilang sama-sama karena cinta, saudara ya. Karena cinta. Bukan Tuhan itu ingin merepotkan saudara, tidak. Tetapi justru karena Tuhan itu cinta, Tuhan itu mengutus saudara. Tuhan mengutus saudara karena Tuhan itu mempercayai saudara. Diutus berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Tuhan itu begitu cinta. Tuhan percaya kepada setiap saudara untuk menjadi perpanjangan tangannya Tuhan. Ayat yang kedua dikatakan begini, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tuhan menyuruh kita untuk berdoa meminta pekerja-pekerja, tetapi Tuhan juga meminta saudara dan saya untuk sama-sama bergerak menjadi pekerja-pekerja. Saudara ya. Ayat yang ketiga di sana dikatakan, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ini perintah yang pertama. Tuhan tidak minta saudara untuk berkhotbah. Tuhan tidak minta saudara untuk mendoakan atau untuk membuat mujizat atau untuk yang lain-lain. Belum saudara. Perintah yang mula-mula dikatakan Tuhan Yesus, pergilah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Coba kita renungkan sepanjang 3 minggu, 4 minggu kita sudah belajar akan perikop ini saudara. Apakah kita sudah menjadi anak domba atau kita kadang-kadang masih jadi serigala saudara ya. Mari kita sama-sama renungkan dan kita mau terus mencocokkan hidup kita dengan firman Tuhan. Saya domba, saya anak domba, kemanapun saya pergi saya anak domba. Itu penginjilan saudara ya. Ketika saudara pergi dimanapun saudara berada, kita menunjukkan saya dulu juga serigala, tapi sekarang saya adalah anak domba di tengah-tengah serigala. Saya anak domba berarti saya punya gembala. Serigala nggak punya gembala, domba punya gembala, saudara ya. Dan ayat berikutnya, kalau kita punya gembala, tidak perlu khawatir, saudara. Ayat yang keempat, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kita sudah belajar juga hal ini. Kalau kita itu diutus Tuhan, kita mau melakukan amanat itu, menjadi pribadi-pribadi yang amanah, jangan khawatir. Tidak perlu menyiapkan pundi-pundi, tidak perlu menyiapkan bekal atau kasut, kata firman Tuhan. Dan tetap fokus, percayalah pemeliharaannya Tuhan. Mungkin hari-hari ini anak masuk sekolah saudara ya, di tahun ajaran yang baru, bulan Juli, kalau di Indonesia orang bilang itu bulannya banyak keperluan. Mungkin nanti berikutnya lagi ada lagi keperluan yang lain dan seterusnya. Ada banyak hal yang bisa membuat kita khawatir saudara ya, yang bisa membuat kita nggak bisa tidur, nggak bisa tutup mata karena pikirannya berputar terus. Tetapi murid-murid Kristus diutus Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk bisa hidup bebas khawatir. Bebas khawatir itu artinya kita mengerti ada hal-hal yang bisa membuat kita khawatir, tapi kita tidak mau khawatir saudara ya. Bukan karena kita tidak ngerti, kita ngerti saudara. Ada kebutuhan ini, ada kebutuhan itu, ada masalah ini, ada masalah itu, kita ngerti. Tetapi kita tidak mau kena racunnya khawatir. Kita mau serahkan dalam tangan Tuhan. Dan jangan memberi salam kepada siapapun. Kita sudah sama-sama belajar bahwa kita semua harus terus fokus saudara. Jangan biarkan dunia ini dan segala isinya mengacaukan kehidupan kita. Kita sudah belajar tentang bahayanya bercakap-cakap di tengah jalan itu saudara ya. Ketika Tuhan Yesus hendak membuat mujizat, ada banyak peniup seruling, ada banyak orang-orang yang berkata enggak bisa, ini anak sudah mati. Kita sudah belajar perikop itu saudara juga. Orang meniup seruling lagu-lagu kematian, itu isinya dunia ini. Itu isinya sosial media, berusaha untuk mungkin menjauhkan kita dari kuasanya firman Tuhan. Sebab itu dengarkan firman Tuhan lebih dari segalanya. Haleluya. Kami sekeluarga
punya satu prinsip keluarga, saudara ya. Kalau pagi bangun, jangan dengarkan radio, jangan dengarkan YouTube, jangan buka Instagram ataupun yang lain-lain. Mulai dulu dengan firman, mulai dulu dengan berdoa. Seringkali anak-anak suka tanya, kenapa kok bangun tidur tidak boleh lihat TV? Teman-teman semua begitu bangun tidur langsung lihat TV. Kenapa kok kita tidak boleh lihat TV? Gurumu aja bilang tidak boleh kan? Kenapa? Karena guru-guru di sekolah saja mengerti. Kalau anak itu mulai harinya dengan TV, saudara, di sekolah itu kepikiran TV, saudara. Sebab itu guru-guru di sekolah pun mengajarkan anak-anak, pagi sebelum berangkat sekolah jangan lihat TV supaya pikiran itu fokus, saudara. Fokus untuk belajar. Guru saja mengerti karena mereka memang menyelidiki. Saudara, terlebih lagi saudara dan saya sebagai umat Tuhan, ketika kita buka mata, orang Surabaya mungkin bilang ketika kita melek moto, saudara, apa yang saudara mau lihat? Apa yang saudara mau dengar? Apakah berita, Instagram, sosial media, atau yang lain-lain? Atau kita mau fokus dengar suaranya Tuhan, dengar pimpinannya Tuhan, supaya kita mengerti kemana kita harus melangkah. Ayat berikutnya, ayat 5 kita juga sudah belajar, saudara. Kalau saudara dan saya memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini, atau dalam bahasa aslinya shalom. Dan kita juga sama-sama sudah melihat apa artinya membawa damai sejahtera itu. Bukan hanya sekedar teriak-teriak shalom, shalom, shalom. Bukan hanya itu, saudara. Tetapi kita membawa damai sejahteranya Allah. Seperti Tuhan Yesus ketika bertemu Sakeus, Tuhan tidak berteriak kepada Sakeus, Sakeus shalom, tidak. Tetapi shalom itu dinyatakan lebih nyata, saudara ya. Apa? Tuhan Yesus berkata kepada Sakeus, Sakeus turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Itu shalom, saudara. Sakeus turunlah, aku mau menumpang. Lagu sekolah minggu mengatakan, aku hendak makan di rumahmu. Tapi ternyata Sakeus dan Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar makan. Tuhan Yesus mau menumpang. Menumpang itu nginap, saudara. Mungkin semalam, mungkin 2 malam, nggak tahu, saudara ya. Tapi Tuhan Yesus bawa sejahtera kepada Sakeus. Tuhan Yesus menerima Sakeus. Tuhan Yesus mendengarkan Sakeus. Tuhan Yesus menjadi teman buat Sakeus. Ketika Tuhan tunjukkan saudara, Tuhan bawa saudara untuk jadi berkat buat orang lain, kita tidak hanya berteriak kepada orang itu shalom ya, bukan hanya seperti itu, saudara. Tetapi mari kita sama-sama berdoa dan kita bawa damai sejahtera. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Ayat 7. Nah, ini seperti Tuhan Yesus dan Sakeus. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Tuhan mengajarkan ke 70 murid itu, kalau kamu datang ke satu tempat, bawa damai. Bawa damai itu caranya bagaimana? Tenang, saudara. Duduk diam bersama orang itu, dengarkan. Mungkin dia punya keluh kesah, mungkin dia punya masalah. Mungkin saudara berkata, loh Pak Pendeta, saya sendiri punya masalah, masa saya suruh menolong orang lain? Kalau nuruti kita belum punya masalah, saudara, kapan kita bisa jadi berkat, saudara ya? Kita selalu punya pergumulan, tapi di tengah-tengah pergumulan yang kita miliki, kita tetap mau jadi berkat buat orang lain. Mungkin saudara ketemu seseorang, ketemu dengan yang lain, saudara berikan damai, bawa damai, dengarkan. Mungkin tanya kabarnya bagaimana. Ketika saudara mulai mendengar, bukan kulaan gosip, saudara ya. Bukan saudara dengar kemudian saudara gosipkan ke tempat lain, itu bukan membawa damai. Orang bisa marah, saudara, karena masalahnya, saudara, orang Surabaya bilang masalahnya dietek-etek kemana-mana. Bukan itu tujuan kita. Tapi kita bawa damai, kita dengar. Dan kita sudah belajar juga ayatnya minggu lalu. Kita tanyakan, apa yang bisa saya doakan bagi kamu? Mungkin dia belum mau percaya Tuhan Yesus. Loh, tidak apa-apa, saya cuma menawarkan doa. Apa yang bisa saya doakan buat kamu? Saudara, seringkali dan pada umumnya orang kalau cuma didoakan, orang itu biasanya tidak nolak, saudara ya. Orang itu tidak nolak, atau mungkin kita bisa langsung doakan mereka, saudara ya. Haleluya, bawa damai. Ayat yang ke-8. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu.
Dan kemudian kita sudah belajar juga akan ayat itu, dan sekarang hari ini kita lihat ayat yang ke-9, saudara ya. Kita baca sama-sama ayat yang ke-9. Boleh saudara ya? Kita baca sama-sama Lukas 10 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ke-70 murid itu diutus berdua-dua. Seringkali orang membayangkan bahwa pokoknya 70 murid itu diutus untuk mendoakan orang yang sakit. Betul, tidak salah saudara. Tetapi mendoakan orang yang sakit itu baru muncul di ayat yang ke-9. Jangan lupa mulai ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-8 itu ada banyak hal yang Tuhan ingin untuk dimiliki oleh murid-muridnya, sehingga itu jalan bersama-sama waktu saudara dan saya mendoakan orang, saudara ya. Ada kuasa yang besar, dan kuasa itu menyertai orang yang mau hidup dalam cara hidupnya Kristus, saudara. Saya mau beri satu contoh yang sangat menyedihkan, saudara ya. Saya lupa sudah pernah cerita di sini atau belum. Tapi sekian tahun yang lalu, mungkin 15 tahun yang lalu, saudara ya, waktu saya kuliah di Erlangga situ, dan kemudian mulai jadi dokter muda di rumah sakit, dan kemudian ada satu orang saudara yang membuat masalah di klinik itu, saudara ya. Ada satu pasien datang disuruh ngantri ngomel, saudara ya, nggak mau ngantri ngomel, terus disuruh pakai prosedur ngomel, saudara ya. Zaman dulu belum pakai BPJS, zaman itu namanya Jamkesmas atau apa gitu, saudara ya. Dan kemudian disuruh ngurus ini, suruh ngurus itu, ngomel. Suruh fotokopi, ngomel. Sudah dijelaskan sama perawatnya, sama bidannya, Bu, memang prosedurnya seperti ini, ngomel terus, saudara ya. Ngomel terus akhirnya waktu masuk mau ketemu sama dokternya, selesai ketemu sama dokternya, dia keluarkan traktat, saudara ya. Dia keluarkan traktat dan kemudian mulai menginjili dokternya. Saya waktu itu belum jadi dokter, saudara ya. Saya hanya mendampingi dokter yang senior itu. Langsung sama dokter seniornya dibantah, saudara ya. Bu, ibu itu bawa traktat, tapi ibu itu buat kacau klinik ini. Dari tadi suruh ngantri ngomel, ngamuk-ngamuk, suruh fotokopi ini ngomel, terus sekarang ibu bawa traktat seperti ini. Sudah, saya tidak mau dengar. Buat apa saya dengar? Kemudian saudara ya, saya tahu ini pasti orang Kristen bawa traktat, tapi saya ikut malu, saudara ya. Ikut malu. Kenapa? Ya dokternya ini jelas-jelas bukan orang Kristen, saudara ya. Dari pakaiannya saudara mengerti sendiri dia bukan orang Kristen. Saudara mengerti maksud saya. Dan dia bisa marah seperti itu karena apa? Ibu ini mau apa sebetulnya? Ibu tidak mau nurut peraturan, kemudian sekarang ibu beritakan apa yang ibu percayai. Buat apa saya dengar? Dan saya dari itu belajar sesuatu. Kalau saudara mau jadi berkat, itu bukan hanya di menit-menit saat saudara mau cerita tentang firman Tuhan. Orang itu ternyata melihat saudara. Mulai kapan? Mungkin mulai saat saudara, misalnya saudara mau berobat ke puskesmas, atau saudara mau berobat ke rumah sakit, saudara ya, mau minta rujukan dan yang lainnya. Sejak saudara keluar rumah, itu orang itu sudah mengamati saudara. Sejak saudara parkir sepeda motor, itu orang sudah mengamati saudara. Dan kita jadi saksi itu sejak kita parkir sepeda motor. Kita mungkin mengurus di loket, kita mungkin antri ini, antri itu. Apakah kita membawa damai, saudara? Jadi misi kita diutus berdua-dua itu untuk menyembuhkan orang sakit itu bukan cuma sekedar didoakan sembuh, doakan sembuh. Ternyata ada ayat 3 sampai ayat yang ke-8 itu berbicara tentang karakter rohani. Saudara dan saya diutus untuk apa sebetulnya? Untuk menunjukkan karakter Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Amin, saudara. Haleluya. Saudara jangan lupa tugas yang sangat mulia ini. Saudara dan saya diutus untuk membawa Shekinah glory, kemuliaan Tuhan. Kita bawa damai, kita bawa karya Kristus dalam hidup kita. Saya domba, tengah-tengah serigala, tapi saya tetap jadi domba. Dan saya mau terus menunjukkan bahwa saya itu domba, saudara ya. Tuhan mengutus saudara jadi domba di tengah serigala. Tuhan mengutus murid-murid untuk tidak bawa pundi-pundi. Artinya apa? Tunjukkan
kepada orang-orang di sekeliling kita, saya mau punya hidup yang bebas khawatir, karena Tuhan Yesus bilang, kamu tidak perlu khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Ketika itu ditunjukkan, itu penginjilan, saudara. Itu penginjilan. Penginjilan itu bukan dimulai waktu kita berkhotbah. Penginjilan itu tidak dimulai waktu kita mulai mendoakan orang, tidak. Tapi penginjilan itu dimulai ketika saudara mulai dilihat atau menunjukkan, menampakkan diri saudara kepada orang lain. Itu sudah mulai penginjilan, saudara ya. Dan kemudian di ayat yang ini baru kemudian Tuhan berkata, dan kalau di situ ada orang sakit, sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, 70 murid juga saudara dan saya itu diutus dengan penuh kuasa, saudara ya. Untuk apa? Kalau misalnya saudara bertemu dengan orang-orang yang sakit, jangan ragu-ragu, jangan malu, jangan sungkan untuk mendoakan. Untuk mendoakan. Mungkin saudara berkata, oh saya bukan pendeta, saya bukan penginjil, saya tidak pernah sembuhkan orang. Yang menyembuhkan bukan kita, saudara ya. Kita baca satu ayat dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Markus 16 ayat yang ke-17, agak panjang, agak kecil, saudara mungkin bisa lihat di Alkitab masing-masing. Ayat itu berkata begini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Siapa, saudara? Orang-orang yang percaya. Bukan menyertai pendeta, bukan menyertai lulusan sekolah Alkitab, bukan menyertai orang-orang Kristen yang hebat. Tidak. Dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Dikatakan mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Haleluya. Kalau saudara mungkin mengalami pergumulan dengan kuasa-kuasa jahat, saudara ya. Kuasa jahat itu di mana-mana ada. Okultisme itu di mana-mana ada. Saya mungkin pernah cerita kepada saudara, jangan kira kami sekeluarga melayani di negara Australia, di kota Sydney, jangan kira di sana nggak ada kuasa gelap okultisme, saudara. Malah lebih komplit, saudara ya. Kenapa? Karena semua orang-orang pendatang dari negaranya masing-masing. Australia, Sydney itu bangga, kita bisa menampung, menjadi tempat hidup buat 200 bangsa. Itu ada di kota Sydney, saudara. Dan juga 200 bangsa itu bawa kuasa gelapnya masing-masing, saudara ya. Satu jemaat kami pernah kena gendamnya tanpa sentuhan, saudara ya. Cuma diajak omong, dia bisa-bisa tiba-tiba linglung, mulai buka dompet, tiba-tiba dia sadar, saudara ya. Langsung dia lari, dia telepon saya baru digendam. Dia betul-betul merasa blank begitu, saudara ya. Dan saya doakan. Dan memang kuasa jahat itu ada di mana-mana. Kalau saudara ada yang sedang bergumul dengan okultisme, bergumul dengan kuasa-kuasa jahat, saudara tidak perlu panggil pendeta. Mengapa? Saudara baca ayat ini dan aminkan. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Apa? Bukan hanya saudara bisa menyembuhkan sakit penyakit, tetapi saudara, ayat ini berkata, mereka akan mengusir setan-setan demi nama Tuhan Yesus. Kalau mungkin saudara punya tetangga yang diganggu roh-roh jahat atau apa yang lain, saudara dengan penuh iman dan percaya, saudara percaya, saya orang percaya dan ada kuasa. Dikatakan berikutnya, mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Tentu maksudnya bukan sengaja racun diminum, bukan, saudara. Tetapi kalau mungkin ada yang ingin mengganggu, kalau mungkin ada yang ingin meracuni, menjebak kita, tidak kena bahaya. Mereka tidak akan mendapat celaka, dan mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Sebab itu kalau saudara diingatkan Tuhan, atau mungkin saudara sedang berkunjung, atau mungkin saudara sedang bertemu dengan seseorang, mungkin saudara tahu dia sedang sakit, dia sedang mengalami pergumulan, doakan dengan penuh keyakinan, saudara ya. Kita membawa kemuliaan Allah, kita membawa kuasa Allah. Satu ayat lagi dalam Yakobus pasal yang kelima, saudara. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-14 dikatakan begini, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, ini di jemaat mula-mula, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia
serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ini berbicara tentang persekutuan tubuh Kristus. Para penatua jemaat itu adalah para pemimpin-pemimpin rohani, bisa dipanggil sama-sama berdoa bersama-sama orang-orang percaya, mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ada yang mendoakan dengan memakai minyak Alkitabiah juga. Ada yang mendoakan tanpa minyak juga bisa, saudara. Minyak itu bukan minyak yang menyembuhkan, tetapi ayat berikutnya, saudara perhatikan. Dan doa yang lahir dari iman. Boleh sama-sama katakan, saudara, doa yang lahir dari iman. 2, 3. Doa yang lahir dari iman. Ini kuncinya. Saudara jangan salah menangkap, oh kalau mendoakan orang sakit harus ada minyaknya. Minyak boleh ada, boleh tidak, saudara ya. Saudara jangan merasa, oh kalau pakai minyak lebih manjur, kalau pakai minyak kelapa lebih manjur, kalau pakai minyak zaitun yang dari Israel mungkin lebih manjur lagi. Itu namanya percaya jimat, saudara. Minyak itu bukan jimatnya, tetapi dipakai kadang-kadang oleh orang-orang untuk mendoakan, ya boleh-boleh saja. Tetapi intinya di ayat yang ke-15 apa, saudara? Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Oh haleluya. Saudara, Tuhan mengutus saudara dan saya. Kalau mungkin hari-hari ini ada yang sedang sakit, saudara dengan penuh iman tumpangkan tanganmu dan saudara berdoa. Doa yang lahir dari iman. Saya mengucap syukur saudara, sejak pandemik kami sekeluarga melayani Tuhan melalui doa pagi, saudara ya. Dan mungkin beberapa dari saudara juga mengikuti. Mama selalu ikut mengikuti jamnya yang di Sydney. Kita bilang sama mama, enggak usah bangun pagi-pagi, nanti mama capek. Papa mama capek, ikuti aja jam yang di Surabaya. Tetapi banyak yang sama-sama mengikuti, saudara. Dan kita terbeban untuk selalu berdoa buat yang sakit, saudara ya. Saudara, berdoa buat yang sakit itu bukan berarti, saudara, waktu kita sama-sama berdoa kemudian gara-gara didoakan itu kuasanya terjadi hari itu juga. Saudara, kuasa itu bisa terus mengalir, saudara. Itu yang indah. Kenapa? Karena doa yang lahir dari iman. Sebab itu saya dan istri selalu berdoa. Kita berdoa pagi dari sana jam 6 pagi. Kalau di sini kira-kira jam 3 pagi atau kadang-kadang jam 2 pagi, saudara ya. Karena jamnya berubah-ubah. Ada juga yang mungkin ikut jam 6 pagi dan enggak ikut di jam yang sama. Enggak masalah, saudara. Enggak masalah. Karena apa? Ini bukan tenaga dalam. Bukan tenaga dalam. Bukan tenaga dalam yang saudara harus mengikuti pendetanya berdoa di jam yang sama baru sembuh. Kalau ikut siaran ulang nggak sembuh, bukan seperti itu. Tetapi firman Tuhan adalah doa yang lahir dari iman. Kita sama-sama membangkitkan iman kita sama-sama. Dan seberapa banyak, seberapa sering saudara terus mengikuti atau saudara berdoa bersama-sama, saudara kita berdoa bersama-sama, doa yang lahir dari iman, itu yang menyelamatkan orang sakit itu. Jadi intinya apa, saudara? Iman. Doa yang lahir dari iman. Sebab itu mari, saudara, kalau mungkin saudara bertemu, saudara tahu ada yang sakit, jangan sungkan untuk mendoakan. Mungkin saudara berkata, takut Pak Pendeta, nanti kalau nggak sembuh saya diguyu-guyu. Loh, kan bukan waktu kita berdoa kan kita nggak bilang aku menyembuhkan engkau, kan bukan begitu. Tuhan Yesus, Tuhan tolong sembuhkan dia di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, dengan iman percayalah bahwa sesuatu terjadi dalam hidup orang itu. Dan kalau enggak sembuh, itu bukan urusan saudara. Tugas kita adalah mendoakan sama-sama. Kalau saudara beriman, orang itu enggak beriman, ya enggak nyaut, saudara ya. Sebab itu waktu kita mendoakan, ingat, targetnya itu bukan orangnya harus sembuh seketika. Itu namanya penyembuhan-penyembuhan seperti tenaga dalam dan yang lainnya. Tidak. Tujuan kita mendoakan orang sakit supaya sembuh itu apa? Tujuannya adalah kita membangkitkan imannya. Kita sedang ingin supaya dia merasakan kuasanya Tuhan. Bukan supaya dia melihat, wih orang ini hebat ya, bapak ini hebat ya, kalau ditumpangi tangan sama dia, kalau didoakan sama dia sembuh. Kalau sembuh puji Tuhan. Tetapi tujuannya adalah supaya orang itu merasakan kuasanya Allah, Tuhan yang menyembuhkan. Sebab itu kita selalu berkata, ayo kita doa sama-sama. Bapak percaya Tuhan Yesus itu penyembuh. Tuhan Yesus bilang dia sanggup sembuhkan sakit penyakit kita. Bapak percaya sama kuasanya Tuhan Yesus. Kita doa sama-sama. Haleluya.
Saudara, dan tidak selalu kita ketemu dengan orang sakit, saudara ya. Kalau ketemu dengan orang sakit, doakan. Tetapi kalau mungkin orangnya yang kita temui nggak sakit, saudara jadi saksi yang baik, seperti ayat-ayat yang sudah kita baca sebelumnya. Nah, sekarang bagian yang terakhir, saudara ya. Sebelum saya tutup untuk hari ini, slide berikutnya, Lukas 10 ayat yang ke-9 bagian B. Perhatikan kemuliaan Allah yang terjadi, saudara ya. Di akhir semua, ketika Tuhan mengutus 70 murid itu, di bagian yang paling terakhir, saudara ya, firman berkata begini, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Haleluya. Pertanyaan saya adalah, bayangkan saudara mungkin bertemu dengan orang di pasar, begitu saudara ya. Orang di pasar ini mungkin belum tahu apa itu Tuhan Yesus, belum tahu apa itu Alkitab, mereka nggak tahu apa itu gereja. Saudara bertemu dengan orang di pasar misalnya, saudara bisa bercakap-cakap, saudara bawa damai, saudara menunjukkan saya ini anak domba bukan serigala, saya punya gembala, saya hidup bebas khawatir. Mungkin dia sedang khawatir, mungkin dia sedang galau, kita bisa doakan mereka, kita bawa damai. Kalau mungkin dia sakit, kita bisa berdoa buat kesembuhannya. Dan yang terakhir ini yang kita mau sama-sama perhatikan, katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Kerajaan Allah itu maksudnya apa, saudara? Apakah mungkin orang itu akan melihat suatu sinar yang terang benderang seperti itu? Tidak. Kerajaan Allah sudah dekat padamu. Loh, yang dekat itu siapa? Siapa, saudara? Kita yang datang kepada mereka, dan Tuhan berkata, kita itu berkata kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Kerajaan Allah yang hadir dalam hidup saya itu dekat padamu. Artinya apa? Kehadiran saudara dan saya itu seharusnya membawa kerajaan Allah, sehingga orang itu bisa merasakan kerajaan Allah melalui hidup kita. Coba kita renungkan sama-sama, saudara. Kehadiran saudara dan saya itu membawa celaka, membawa masalah, atau kehadiran kita menghadirkan, membawa kerajaan Allah dekat pada orang-orang di sekeliling kita. Menghadirkan kerajaan Allah itu seperti apa? Tadi mulai ayat yang ketiga, kita jadi anak domba, kita nggak buat dia lebih tambah khawatir, saudara ya, tapi kita mulai menghadirkan kerajaan Allah dan kita sama-sama mendoakan dia. Satu saat waktu kami antar anak kami sekolah, saudara ya, ada satu orang tua. Nah, kalau mungkin saudara yang sering antar anak sekolah, ya orang tua di sekolah itu jadi berkat saudara. Kami bertemu dengan satu orang tua yang khawatir, begitu saudara ya. Khawatir karena apa? Karena satu anaknya itu lambat bicara, begitu saudara ya. Lambat bicara, dan ketika kita sapa, kita sudah kenal dengan orang itu, dan kemudian dia mulai menyampaikan, saya ini khawatir anak saya ini nggak ngomong-ngomong, begitu saudara ya, nggak mulai bicara. Saya suruh bawa ke sini, saya suruh bawa ke situ, saya bingung mana yang mau dituruti. Kemudian tiba-tiba kita teringat, kita tenangkan dia, saudara ya. Kita bawa damai. Bawa damainya caranya bagaimana? Kita mulai omong-omong, kita dengerin dia mau ngomong apa, kita dengarkan. Dan kemudian kita ingat, Jeremy itu dulu juga lambat ngomongnya, saudara ya. Dan kemudian kita doakan sama-sama. Teman-temannya Jeremy sudah ngomong semua, Jeremy itu masih belum ngomong apa-apa, saudara ya. Kita doakan sama-sama dan kita bisa bilang sama ibu itu, oh mungkin itu sama kayak anak kita dulu juga begitu, dan seterusnya. Terus dia tanya, terus kamu bawa ke dokter yang mana yang paling bagus supaya anak saya bisa cepat ngomong? Kita bilang, kita enggak bawa kemana-mana, karena waktu itu sudah suruh bawa ke sini, tambah lama tambah bingung. Akhirnya kita berhenti dan kita berdoa, dan ternyata sekarang Tuhan tolong semuanya baik. Kalau Jamie bisa ikut lomba pidato, dan beberapa tahun yang lalu tuh sempat jadi juara yang kedua atau berapa begitu, saudara ya. Saya lupa, mungkin istri saya ingat. Saya dan istri itu merenung, iya ya, dulu lambat ngomong, sekarang bisa ikut lomba pidato, saudara. Tuhan itu bisa tolong, dan kita sampaikan kepada ibu itu, ayo kita doakan sama-sama. Dan beberapa waktu berikutnya dia mengucap syukur, terima kasih ya. Anaknya masih belum ngomong, saudara, waktu ketemu lagi berikutnya, tapi dia ngomong, pagi itu tuh saya panik luar biasa. Saya bingung harus ke dokter mana. Tapi waktu setelah omong-omong dengan kalian sekeluarga, saya bisa merasakan ketenangan itu. Saudara, bawa ketenangan itu, kerajaan Allah sudah dekat padamu.
kita ketemu dengan banyak orang, saudara. Besok atau mungkin nanti setelah pulang gereja, saudara ketemu dengan banyak orang. Saudara mau bawa damai yang seperti apa? Atau saudara makin membuat orang itu makin panik, saudara, dengan cara hidup kita, atau membuat orang itu makin marah gara-gara cara hidup kita. Saudara, apa yang saudara mau bawa ke tengah-tengah dunia ini? Apakah saudara mau membawa kerajaan Allah, atau saudara mau membawa ego kita sendiri, atau mungkin kita malah membawa jadi kaki tangan setan? Jadi kaki tangan setan bagaimana? Kalau misalnya ada permasalahan, kita tidak mendinginkan, malah kita ngobong-ngobongi, saudara. Yo memang ngono wong iku, welek wong iku, dan mungkin yang seterusnya, saudara ya. Malah membuat orang jadi makin kisruh, bahkan mungkin mulai menambah-nambahi. Oh, mungkin dia ngerasain itu, tapi ditambah-tambahi, saudara ya. Malah kacau balau. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita mau bawa? Dalam ayat berikutnya, 1 Korintus 3 ayat 16, Rasul Paulus berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu." Dikatakan hidup saudara dan saya itu seharusnya menjadi bait Allah. Artinya Allah berdiam di dalam kita. Itulah artinya kata-kata syakinah, saudara. Syakinah itu artinya berdiam. Allah itu berdiam di dalam kita, sehingga kita di dalam Allah, Allah di dalam kita. Kemanapun kita melangkah, seharusnya orang bisa merasakan Allah yang berdiam di dalam kita, karena saudara dikatakan kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Saudara, Tuhan Yesus berkata, "Aku naik ke surga dan aku memberikan Roh Kudusku kepadamu. Roh Kudus itu akan berdiam di dalam engkau." Saudara, mari kita sama-sama berdoa supaya hidup kita itu terus penuh dan dipimpin Roh Kudus, sehingga kemanapun kita melangkah, orang itu bisa merasakan kasihnya Allah, orang bisa merasakan kehadirannya Allah. Satu ayat lagi, saudara, tentang membawa kerajaan sorga itu seperti apa. 1 Korintus 14 ayat 24. Nah, dikatakan begini, "Tetapi kalau semua bernubuat," ini tentang karunia-karunia roh, "tetapi kalau semua bernubuat lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru," perhatikan ayat ini, saudara ya. Orang Kristen, jemaat mula-mula itu harus jadi berkat buat orang yang tidak beriman atau orang-orang baru. Dengan cara apa? Ketika kita mengizinkan Roh Kudus itu bekerja, berkarya, membawa karunia-karunia rohani, dan orang itu mungkin mendengarkan nubuat, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, perhatikan, "Sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu." Orang itu bisa berkata, "Wow, Allah itu ada di tengah-tengah kamu." Mengapa? Karena mereka merasakan karunia Roh Kudus. Apa? Nubuat. Karunia nubuat itu artinya apa, saudara? Dalam ayat yang ketiga, 1 Korintus 14 ayat yang ketiga dikatakan, "Siapa yang bernubuat?" Oh, nggak ada ayatnya di depan, saudara ya. Saudara bisa lihat 1 Korintus 14 ayat yang ketiga. "Siapa yang bernubuat? Ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati dan menghibur." Perhatikan, saudara. Ternyata karunia nubuat itu bahasa sehari-harinya itu karunia ngobrol, saudara. Karunia ngobrol, berkata-kata dengan orang yang lain. Kapan kita berkata-kata? Sepanjang hari. Kita bisa bertemu dengan orang, kita mulai berkata-kata kepada manusia. Itu karunia nubuat. Ketika kita berkata-kata dengan manusia, dengan sesama kita, tetapi perhatikan, perkataan yang membangun, menasehati dan menghibur, itu definisinya karunia nubuat. Saudara, ketika saudara tahu ada orang menghadapi masalah, saudara berdoa, "Tuhan, saya bisa kuatkan orang ini dengan apa? Saya bisa membawa kerajaan Allah datang ke orang ini dengan apa?" Dan seterusnya. Mungkin hari-hari ini orang semua sedang bergumul dengan krisis, saudara,
dengan inflasi, pandemik selesai, tapi inflasi mulai terjadi di mana-mana. Mungkin orang mulai khawatir, bagaimana kita bisa membawa pertolongan Tuhan, iman, damai, hidup yang bebas khawatir, perkataan yang membangun, perkataan yang menasehati dan menghibur. Mungkin saudara bisa memulai dengan berkata-kata, ya memang keadaan sulit, tapi Gusti mboten sare. Jangan khawatir, Gusti itu sayang kita. Gusti, saudara mulai bawa karya ilahi dalam hidup kita. Aku percaya Gustiku mboten sare. Saya percaya Tuhanku itu tidak tidur. Tuhan akan menolong aku. Dan saudara, sampaikan, tunjukkan hidup yang penuh sejahtera dan bebas khawatir, sehingga orang bisa berkata seperti ayat ini, sungguh Allah itu ada di tengah-tengah kamu. Saudara, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Sakeus, Sakeus itu bisa berubah, saudara ya. Mengapa? Sakeus tidak terima mujizat kesembuhan. Sakeus tidak terima mujizat apa-apa. Apa yang diterima Sakeus? Sakeus cuma dengar Tuhan Yesus berkata, Sakeus, turunlah. Aku mau menumpang di rumahmu. Sakeus langsung bertobat, saudara. Sakeus langsung bilang apa? Tuhan, setengah dari hartaku kuberikan pada orang miskin. Sekiranya ada yang kurampas, aku kembalikan 4 kali lipat. Saudara, selama ini Sakeus itu menyembah uangnya mungkin. Selama ini Sakeus itu memuja-muja kekayaannya. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Tuhan Yesus cuma bilang apa? Sakeus, turunlah. Aku mau menumpang di rumahmu. Mungkin selama ini nggak ada yang mau omong-omong sama Sakeus. Tapi ketika saudara mulai jadi berkat buat seseorang, aku mau omong-omong dengan engkau, aku mau mendengarkan engkau, aku mau berdoa loh buat engkau. Artinya kita mau memperhatikan mereka. Dia bisa merasakan kerajaan Allah itu ada pada dirimu. Kerajaan Allah itu sungguh dekat pada aku. Melalui siapa? Melalui saudara dan saya. Ketika perempuan Samaria bertemu dengan Tuhan Yesus, perempuan Samaria tidak terima mujizat kesembuhan. Perempuan Samaria tidak terima mujizat yang luar biasa seperti itu. Tuhan cuma bilang pada perempuan Samaria itu, mana suamimu? Panggillah suamimu. Kemudian perempuan Samaria bilang, aku tidak punya suami. Lalu Tuhan bilang apa? Benar perkataanmu itu. Tuhan bisa langsung tahu. Dan Tuhan berkata, engkau sudah punya 5 dan sekarang yang ada padamu itu juga bukan suamimu. Langsung perempuan Samaria itu bertobat. Engkaukah Mesias? Dia yang semulanya itu suka sembunyi, mengasingkan diri, tidak mau ketemu orang. Siang-siang dia langsung ke kota, dia bilang, aku ketemu Mesias. Kenapa saudara? Ada perkataan nubuat yang membongkar, menyelidiki orang itu dan memberi sejahtera. Kalau kamu minum air yang daripadaku, kata Tuhan Yesus, kamu tidak akan haus lagi. Mungkin ketika saudara bertemu dengan seseorang, mungkin masalahnya sama. Mungkin ada orang yang bergumul dengan pernikahannya, mungkin suami istri yang sedang bertengkar, atau mungkin orang tua anak yang sedang bertengkar. Mungkin saudara juga punya pengalaman yang sama. Saudara bisa mengatakan, aku dulu juga mengalami itu. Dan mungkin orang akan mulai bertanya, loh terus gimana? Saudara, kalau memang saudara mengalami, saudara bisa ceritakan, Tuhan tolong saya. Kalau mungkin saudara tahu atau ingat kesaksiannya orang lain, saudara bisa sampaikan, aku pernah punya teman seperti itu. Teman di gereja maksudnya, tetapi dia ditolong oleh Tuhan. Kita bawa damai, bawa pertolongan Tuhan, sehingga orang bisa berkata, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Saya selesai, saudara, dan saya akan menunjukkan kepada saudara sedikit tentang prakteknya itu, saudara. Ayat berikutnya, dalam Kisah Rasul pasal 2, ini menunjukkan bagaimana cara Tuhan mengutus 70 murid itu tidak berhenti sampai di situ, tapi itu terus terjadi, saudara ya, terus terjadi. Sehingga dalam Kisah 2 ayat 46 dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati, jemaat mula-mula mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat berikutnya, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ada satu perkataan di sini yang sangat sulit diterjemahkan, dan
Bahasa Indonesia memakai satu kata-kata, mereka disukai semua orang. Disukai itu bukan gara-gara mereka suka bagi-bagi uang atau bagi-bagi sembako dan yang lain-lainnya, bukan. Tetapi dalam terjemahannya itu ada anugerah, saudara ya. Dan mereka itu mendapatkan anugerah dari banyak orang. Mereka itu bisa mengalirkan anugerah yang luar biasa. Mengapa? Karena mereka menghadirkan kerajaan Allah. Ketika saudara itu menghadirkan kerajaan Allah, bahasa sederhananya, saudara akan dicari orang. Mengapa? Enak ya kalau ketemu bapak ini atau ketemu ibu ini. Kalau omong-omong itu hati itu bisa ayem lan tentrem. Saya bisa merasakan, nggak bisa cerita mungkin orang itu, saudara ya. Tapi saya itu kalau cerita sama orang itu, saya bisa merasa aman. Saya bisa cerita dan saya tahu kalau saya akan didoakan, saudara. Sehingga mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari. Ini hasilnya, saudara. Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mengapa? Karena kemanapun kita melangkah, kita membawa kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini, kalau mungkin hati saudara sedang kacau, atau mungkin saudara sedang mengalami pergumulan, kita akan doa sama-sama. Supaya apa? Supaya mula-mula kita sendiri dulu kita dibereskan, saudara. Sehingga kita mengerti, Tuhan, Engkau itu baik. Saya tidak perlu khawatir akan hidupku. Saya anak domba, saya tuh punya gembala. Dan sekarang gembala itu menyuruh saya untuk jadi berkat buat orang-orang lain. Saya tidak perlu khawatir. Saya mau jadi berkat. Ketika orang itu dipulihkan, orang itu akan memulihkan orang lain. Ketika mata rohani kita celik, saudara, kita itu akan mengerti, saya mau jadi berkat buat orang lain. Meskipun kita sendiri belum dapat berkat yang melimpah-limpah, tapi kita mengerti, saya sudah diselamatkan, saya sudah jadi ciptaan baru, saya anak domba di tengah-tengah serigala. Saya mau memberitakan kabar baik ini di tengah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi berkat itu bukan berarti saudara harus kaya raya, tidak. Tetapi ketika saudara bertemu dengan orang, saudara mulai berkata-kata, saudara jadi berkat, orang bisa merasakan kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita. Kehadiranmu itu membawa kerajaan Allah. Haleluya. Sebagai penutup, kita mau sama-sama baca dalam Matius pasal 28. Nah, ini yang sering kali disebut orang dengan amanat agung, saudara ya. Kita baca amanat agung ini dengan satu pengertian bahwa amanat agung ini disertai dengan ayat-ayat sebelumnya ketika Tuhan Yesus mengutus 70 murid itu, saudara ya, dengan karakter, dengan identitas ilahi. Dan kemudian di akhir segalanya Tuhan sekali lagi mengutus murid-muridnya. Tapi yang pengutusan yang terakhir ini lebih singkat, saudara. Kenapa? Tuhan sudah mau terangkat ke surga. Tuhan cuma mengingatkan kepada mereka, aku mengutus engkau. Meneguhkan lagi apa yang sudah pernah disuruh Tuhan sebelumnya. Ketika Tuhan mengutus 70 murid itu, kita perhatikan ayat ini sama-sama dan kita akan berdoa. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Artinya apa? Saudara tidak perlu khawatir. Dia sang gembala agung, dia gembala yang maha kuasa. Segala kuasa di sorga dan di bumi diberikan. Saudara tidak perlu khawatir dengan pundi-pundi, dengan kebutuhan, keperluan hidupmu. Saudara tidak perlu khawatir. Bebas khawatir. Saudara tidak perlu takut, karena segala kuasa ada dalam tangan Tuhan Yesus. Ayat berikutnya, ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan mengutus saudara dan saya, baik mungkin itu di Tropodo, baik mungkin itu dimanapun juga saudara berada. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat terakhir 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Saudara, kita mau sama-sama tunduk kepala. Kita sama-sama tutup mata kita renungkan. Tuhan, terima kasih
Tuhan mengutus saya mungkin ada di desa Tropodo, di dusun Tropodo, dimanapun saudara berada, di tempat kerja, di tempat sekolah, dimanapun saudara berada. Mungkin di sekolah anak-anak kita juga Tuhan berarti punya rencana. Mungkin ketika saudara mengantar anak sekolah, saudara bertemu dengan orang-orang di sana, Tuhan mengutus saudara. Dan kita mau sama-sama berdoa pagi ini, Tuhan, biar hidupku jadi berkat, biar hidupku jadi berkat. Curahkan Tuhan kuasa-Mu, curahkan Tuhan kuasa-Mu, biar hidupku membawa mujizat, biar hidupku menjadi pembawa Shekinah glory, membawa kemuliaan Allah. Biar kita mulai dari kita lebih dulu saudara. Kita mau merasakan kasih-Nya Tuhan, kasih yang sudah mengubahkan hidup saudara. Dulu kita juga serigala, tetapi kita menjadi anak domba, dan kita mengucap syukur, dan kita mau sama-sama bermelangkah. Saya anak domba, saya merasakan kasih-Nya Tuhan, saya merasakan kuasa-Nya Tuhan, dan saya rindu orang lain juga merasakan kuasa-Nya Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Apakah saudara betul-betul merasakan kebaikan-Nya Tuhan? Kuasa-Mu, kuasa yang mengubah hidup saudara dari serigala menjadi anak domba. Kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagi dari awal. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu. Biar kasih Tuhan mengalir pagi ini, mengalir pagi ini. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Sama-sama katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat
kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Biar jemaat saja yang berkata, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu nyata Tuhan. Kanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Biar musik tenang, jemaat yang menyanyikan. Curahkanlah kuasa-Mu. Amin. Amin. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau lihat seruan hati kami umat-Mu Tuhan. Engkau lihat Tuhan jeritan hati kami Tuhan. Oh, Sikaramaya Ramaya Ramaya Ramaya. Sekali lagi katakan, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Sembah Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar kuasa-Mu mengalir, biar kasih-Mu mengalir. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Sikaramaya Ramaya 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 Ramase. Kami percaya Tuhan, biar kuasa-Mu mengalir, biar kasih-Mu mengalir Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami terima kasih-Mu Tuhan. Kami dikasihi. Terima kasih Tuhan. Hidup kami diubahkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Sikaramaya Ramaya Ramaya Ramase. Kami berdoa Tuhan, biar damai sejahtera dari tempat yang maha tinggi mengalir, mengalir, memenuhi setiap hidup kami di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, Sikaramaya Ramaya Ramase. Pagi ini saudara, mari kita sama-sama berdoa. Kalau mungkin saudara ada yang sedang sakit pagi ini, tumpangkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit, kita berdoa bersama-sama. Kalau mungkin saudara tahu, saudara punya saudara-saudara atau keluarga yang sedang sakit, doakan sama-sama saudara. Sebutkan nama mereka dalam doamu, kita berdoa bersama-sama. Dan pagi ini kita juga mau sama-sama berdoa buat suaminya Bu Win yang akan cuci darah. Kita juga mau sama-sama berdoa, kita percaya biar ini menjadi kesempatan buat setiap orang-orang yang mungkin saudara kenal, untuk mereka merasakan kasih-Nya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama satukan hati kita pagi ini. Kita pegang firman Tuhan. Bukan kita yang menyembuhkan, tetapi kuasa bilur Tuhan Yesus yang menyembuhkan mereka. Kita sama-sama berdoa pagi ini. Juga buat saudara-saudara yang sedang sakit mungkin saat-saat ini, tumpangkan tanganmu, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama berseru. Oh haleluya, haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami percaya firman-Mu Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, yang sedang sakit Tuhan.
di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu menjamah di dalam nama Tuhan Yesus. Doa yang lahir dari iman akan menyembuhkan Engkau. Haleluya. Bangkitkan iman kami Tuhan. Kami percaya bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kesembuhan itu terjadi. Dan kami mau Tuhan, dengan tubuh yang sehat, dengan kesembuhan yang Tuhan beri, kami pakai hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Dan kami juga berdoa pagi ini Tuhan, buat mereka yang mungkin tidak bersama-sama dengan kami di tempat ini pagi ini, tapi kami ingat, kami juga mau berdoa buat mereka. Kami juga berdoa buat suami dari Ibu Wi yang akan cuci darah. Kami mau sama-sama satukan hati kami Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau, tidak ada penyakit yang terlalu sukar bagi Engkau. Sebab itu pagi ini dengan penuh iman Tuhan, kami mau sama-sama berseru berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib, Tuhan yang menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biar orang-orang yang kami kenal, orang-orang yang kami kasihi ini, mereka mengalami Engkau, mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau, kuasa-Mu yang menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami mengucap syukur kami jadi umat-Mu. Engkau memberikan kami kuasa yang luar biasa untuk kami membawa, menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan Shekinah glory di mana-mana Tuhan utus kami. Ketika kami bekerja, ketika mungkin kami berbelanja, ketika kami mungkin mengantar anak-anak kami sekolah, ketika kami bertetangga, dimanapun kami berada Tuhan, mungkin ketika kami dalam perjalanan, kami berdoa biar kehadiran kami membawa kerajaan Allah, biar kami membawa Shekinah glory, karena hidup kami adalah bait Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah belajar banyak sepanjang bulan ini, dan kami mau melakukannya Tuhan. Kami mau siap untuk diutus, kami siap pergi berdua-dua, kami siap pergi melangkah dalam rencana-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau mempercayai kami semua. Siapa kami Tuhan, tetapi Engkau memanggil kami untuk menjadi rekan sekerja-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar makin banyak orang mengenal Engkau, biar makin banyak orang dibawa kepada Engkau, biar makin lebih banyak orang lagi bisa berkata, kerajaan Allah ada dalam Engkau. Biar mereka merasakan kerajaan Allah melalui setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Datanglah lekas-lekas ya Tuhan. Kami merindukan kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan, buat setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat karya-Mu yang luar biasa, mulai dari sekian puluh tahun yang lalu sampai hari ini Tuhan. Kalau gereja ini bisa ada sebagaimana ada Tuhan, kami melihat kebaikan-Mu, kami melihat penyertaan-Mu, kami melihat pertolongan-Mu, mujizat-Mu, dan kami percaya Engkau akan melanjutkan karya-Mu. Kami berdoa Tuhan buat gembala sidang di tempat ini, buat papa mama, buat setiap yang melayani di tempat ini, buat setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, biar kuasa-Mu ada atas setiap hidup kami, biar urapan-Mu ada atas setiap hidup kami, biar penyertaan-Mu ada atas setiap hidup kami Tuhan. Kami sama-sama dipakai menjadi batu-batu hidup untuk pembangunan rumah-Mu, untuk membangun rumah rohani-Mu Tuhan. Gereja ini menjadi bersinar Tuhan, di Tropodo ini Tuhan, menjadi berkat buat sekelilingnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang terus berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan Tuhan, buat gembala sidang, buat semua yang melayani Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus juga buat setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, gereja-gereja-Mu akan dipersatukan Tuhan, gereja-gereja-Mu akan terus bertumbuh, dan kita semua, kami semua akan sama-sama menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali, yang tidak lama lagi. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya.
Berkati setiap umat-Mu, berkati setiap jemaat-Mu, baik yang jauh, baik yang dekat. Tuhan, Kau tahu setiap kerinduan hati mereka untuk boleh sama-sama terus hadir hari minggu demi minggu, untuk sama-sama saling menguatkan. Tuhan, Engkau yang tahu setiap pengorbanan mereka, Engkau yang tahu setiap kerinduan hati mereka, Engkau yang perhatikan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pengorbanan, segala persembahan, segala perpuluhan yang dibawa oleh umat-Mu, kami juga berdoa Engkau yang berkati kembali Tuhan. Engkau yang terus pakai hidup mereka Tuhan, untuk jadi berkat, untuk jadi kemuliaan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami semua mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan tidak bercela di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat semuanya. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Kami siap diutus menjadi garam yang asin, menjadi pelita yang terus bersinar menyala, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita akan berdoa bersama-sama untuk anak Gideon, Adelia, Jamie dan Sayan. Hari Kamis akan kembali ke Australia. Kiranya Tuhan menolong menyertai mereka sampai di tujuan dengan selamat. Haleluya. Bapa di sorga, kami menyerahkan anak mantu dengan kedua cucu kami. Hari Kamis akan kembali ke Australia dalam pelayanan di sana di Sydney. Tuhan, dalam perjalanan kami serahkan dalam tangan Tuhan, baik kendaraan darat, kendaraan udara yang mereka tumpangi, Engkau amankan, Engkau selamatkan. Beri kekuatan kesehatan bagi mereka sehingga sampai di Australia kembali untuk melayani pekerjaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih buat pelayanan mereka di tempat ini berturut-turut 1 bulan ini. Biarlah Tuhan, ini semua menjadi bekal dalam kehidupan kami, menjadi pegangan hidup kami, dan menjadi praktek kehidupan kami untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kita nyanyikan terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus.